besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Bapa. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Bapa. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Saudara sekalian, di pagi ini saudara, mungkin apa yang kau harapkan belum mendapatkan Bapa. Tetapi di pagi ini yakinlah bahwa Tuhan akan memberi tidak terlambat. Mungkin hari ini masih banyak pergumulan dalam kehidupan rumah tangga saudara. Kesehatan, ekonomi, rumah tangga, keluarga. Tetapi pagi ini, yakinlah bahwa Tuhan akan mencukupkan, bahwa Tuhan akan menggenapi tepat pada waktu. Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan, kami menikmati Tuhan atas segala kemurahan. Berkat-berkat yang Kau telah berikan bagi hidup kami. Karena Tuhan, kami juga menikmati kasih-Mu dari surga di pagi. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin Bapak. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
Oh, haleluya Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam rumah tangga kami, Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir Tuhan dalam setiap Tuhan keluarga Tuhan pada pagi ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kasih-Mu mengalir. Dalam nikmati suara pagi ini Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih tidak henti-hentinya kami mengucap. Tuhan, kami menikmati kasih-Mu di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, pagi ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur bersama malaikat di surga pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengangkat tangan kami. Kami menikmati Tuhan bait-Mu pagi ini. Karena kami Tuhan bersama malaikat di surga mengangkat tangan kami. Haleluya. Bersama malaikat di surga, haleluya. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu.
Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Haleluya Bapa. Bersama malaikat di surga ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Bapa. Rialawakan nama tukalalawakian atas. Terima kasih Bapa. Kami menikmati bait-Mu di pagi yang indah ini Tuhan. Di hari 28 bulan Februari Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tanganku kuangkat padamu, masuk ke dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik di pagi yang indah ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih atas segala kemuliaan. Kami akan sambut firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Seperti Tuhan rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Biru tak rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Atra, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Atra, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapa, biarlah kami pagi ini seperti rusa yang rindu sungai-Mu, hamba-Mu Tuhan, seperti yang rindu untuk firman-Mu di pagi ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan ke hambanya. Terima kasih Pak Edo ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami naik sebagai dupa yang menyenangkan hati Bapa Sorgawi. Karena Engkau memang layak dipuji dan ditinggikan ya Abba. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan hari-hari yang sedang kami alami, baik yang sudah kami lewati maupun yang akan kami lewati. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang bijaksana. Roh Kudus, terangi mata hati kami dan jelaskan kepada kami maksud dari Yeremia 19 ini, supaya kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Boker Tov, Bapak Ibu. Baik. Kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-19. Kitab Yeremia pasal yang ke-19. Siapa Yeremia itu? Yeremia dikenal sebagai nabi peratap. Mengapa disebut sebagai nabi peratap? Karena memang masa-masa pelayanan Nabi Yeremia ini merupakan masa-masa tersulit bagi bangsa Yehuda, umat bangsa Yehuda dan Yerusalem pada waktu itu. Jadi hari-harinya Tuhan berikan kepada Yeremia hati yang maskul, hati yang tersentuh, hati yang terus meratap mohon belas kasihan Tuhan, baik sebelum ditawan maupun setelah ditawan. Pasal-pasal sesudahnya kita sudah dengar dan kita sudah baca. Namun ada satu pesan yang luar biasa yang perlu kita renungkan baik-baik tentang respon Tuhan terhadap perilaku manusia. Bicara mengenai buli-buli dipecahkan atau dihancurkan, itu konteks. Kalau kita bicara mengenai kalau seorang tukang pembuat bejana atau buli-buli, kalau salah desain tentunya pasti dihancurkan untuk dirubah lagi bentuknya menjadi baik.
Namun dalam pasal 19 ini, Yeremia menuliskan dengan pesan yang berbeda. Jadi Yeremia menuliskan pesan ini di pasal 19 tidak berbicara mengenai pembentukan sebuah bejana yang salah desain, dihancurkan sampai menemukan desain yang tepat. Namun desain dari buli-buli ini, desain dari bejana ini sudah betul, sudah baik, bahkan sudah melewati proses pembakaran untuk pengerasannya. Sehingga buli-buli tersebut dapat digunakan. Nah, oleh karena itu mari kita lihat topiknya adalah buli-buli dipecahkan atau dihancurkan. Yeremia menuliskan riwayat ini, saya tidak perlu baca karena hanya 15 ayat, pasti Bapak Ibu sudah membacanya. Namun saya berusaha untuk memberikan penjelasan saja supaya kita sedikit tidaknya dapat memahami pasal 19 ini. Yeremia berusaha memulai tulisan ini di pasal ini dengan mengungkapkan sebuah perumpamaan yang dramatis. Yeremia mengatakan bahwa Yerusalem dan Yehuda akan mengalami hukuman yang demikian hebat dari Elohim. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya penghukuman yang Allah akan lepaskan atas kedua kota ini. Sehingga Yehuda, baik Yehuda maupun Yerusalem akan mengalami kehancuran yang luar biasa hingga tidak bisa lagi diperbaiki tentunya. Karena pembentukan sebuah bejana kalau desain awalnya rusak, tidak sesuai, langsung dihancurkan masih bisa dibentuk ulang. Namun ini sudah tidak bisa lagi dibentuk ulang. Mengapa? Karena priuk yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibeli dan dibawa oleh Yeremia bukan priuk yang lagi dibentuk, tetapi priuk atau bejana atau kendi yang sudah dibentuk, sudah melewati proses pembentukan dan itu sudah menjadi sebuah bejana atau sebuah kendi atau sebuah buli-buli. Nah, oleh karena itu di dalam pasal 19 ini, Nabi Yeremia menggambarkan kekecewaan hati Tuhan. Jadi hukuman yang akan dilepaskan atas kota Yehuda dan Yerusalem merupakan reaksi dari sakit hatinya Tuhan. Kecewanya hati Tuhan terhadap penduduk Yehuda dan pemimpin-pemimpin yang sudah membelot kepada mengapa Tuhan begitu geram, begitu marah terhadap Yehuda dan Yerusalem. Karena bukan hanya rakyatnya yang sesat, tetapi pemimpin-pemimpin, para imam-imamnya juga sudah menyesatkan rakyatnya. Sehingga kemarahan Tuhan itu sudah sampai di puncak. Karena itu Allah melepaskan amarahnya melalui luar biasa juga kalau saya renungkan. Kalau kita mungkin langsung tempeleng, tapi dahsyat Tuhan masih menggunakan pengantara. Dia masih menganggap bahwa masih ada seorang nabi. Jangan-jangan dengan melalui nabi ini, bangsa ini bisa bertobat gitu. Ada penundaan waktu sejenak.
Masih ada kesempatan diizinkan dan diberikan oleh Tuhan. Karena penduduk dengan pemimpinnya, para imamnya telah membelot. Mereka tidak lagi menyembah Allah Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka telah menggantikan Elohim dengan ilah-ilah yang ada pada waktu itu yang mereka dapatkan dari bangsa-bangsa yang mereka tundukkan, bangsa Kanaan, orang kafir. Karena itu Allah sungguh benci ketika kita membelot. Pelajaran buat kita adalah apapun kondisinya jangan pernah membelot. Karena ada banyak orang yang membelot gara-gara wanita, gara-gara pria, gara-gara kekayaan, kedudukan, pangkat. Gara-gara sesuatu yang fana. Yang hanya dinikmati sebentar. Berapa lama sih? Belasan tahun, puluhan tahun. Selanjutnya selesai. Mereka membelot, menggantikan sesembahan mereka. Mereka melakukan kekejian di hadapan Tuhan, melanggar 10 perintah yang diberikan di Gunung Sinai kepada hambanya Nabi Musa. Dan itu sudah diajarkan kepada mereka. Mereka melalaikannya, mereka menajiskan nama Allah yang kudus. Itulah yang mengakibatkan amarah Tuhan itu tak tertahan lagi atas mereka. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1 di situ, kita merenungkan, maka kita dapatkan atau kita temukan di situ ada perintah yang diberikan oleh Allah, oleh Elohim kepada Yeremia. Jadi ada perintah khusus yang diterima oleh Nabi. Dan isi perintah itu adalah, yang pertama ada 2 perintah. Yang pertama, Elohim memerintahkan Yeremia untuk pergi membeli kendi. Yeremia diperintahkan Elohim untuk pergi membeli buli-buli dari tanah liat. Dan tentu buli-buli yang dibentuk dari tanah liat ini pada waktu itu ada beberapa tempat. Satu tempat yang memang dikhususkan untuk pengrajin ya, atau tukang priuk itu tinggal. Dan dia buat dan langsung jual di situ. Pada zaman dulu kan begitu. Jadi Yeremia disuruh pergi ke tempat tukang priuk. Ke tempat pembuat buli-buli. Beli di sana. Lalu setelah dibeli, buli-buli itu dibeli, Yeremia harus membawa buli-buli yang dibeli itu ke sebuah lembah yang bernama Lembah Hinom. Dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Gehenna, yaitu lembah Ben Hinom. Nah, lembah Gehenna atau lembah Ben Hinom itu memiliki arti atau terjemahan sebagai neraka. Jadi arti lembah Ben Hinom atau Gehenna itu neraka, artinya neraka. Yaitu sebuah tempat upacara pengorbanan anak-anak yang dilakukan oleh orang Yehuda, Yerusalem kepada Dewa Molok pada waktu itu. Inilah kalau dibaca di Yeremia 7 ayat 31, itu yang mengakibatkan hati Tuhan itu geram sekali, marah sekali.
Karena di antara 10 perintah itu tertulis, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Allah tidak mau diduakan. Pelajaran buat kita, dalam hidup ini, apapun keadaan saudara dan saya, apapun kondisi kita harus memastikan pilihan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lain selain Kristus Yesus Tuhan. Jangan duakan Tuhan. Artinya maksudnya apa Pak Pendeta? Menduakan Tuhan itu sama halnya dengan kita menomorsatukan uang, kerja, bisnis, istri, suami, anak-anak, kekayaan ketimbang Tuhan. Jadi Tuhan di urutan kesekian. Ayo Bu, ayo Pak kita doa. Ayo Bu, ayo Pak kita ke gereja. Tarso, tarso, tarso. Nah ini orang-orang seperti ini sedang menjurus kepada sedang akan menduakan Tuhan. Karena orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, dalam kondisi apapun, kalau ada kesempatan baginya untuk bisa bersekutu, baik secara pribadi maupun secara berjemaat, dia tidak akan pernah melewatkannya. Bukan berarti kita nggak perlu kerja. Bukan berarti kita nggak butuh duit. Kita butuh. Tapi ingat, penempatan urutan dalam hidup itu harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Intinya yang paling utama dalam hidup kita ialah Tuhan. Di prioritas utama itu Tuhan Yesus Kristus. Orang Ambon bilang seng ada lawan. Tidak boleh ada yang melawan, menggantikan posisi Tuhan. Jadi saudara, kita tahu Tuhan perintahkan Yeremia untuk membawa kendi atau buli-buli tersebut yang sudah jadi. Buli-buli pasti yang cakep paling, ya, karena ya si pembuatnya tidak akan mungkin finishing kalau belum sesuai dengan desain. Lalu Yeremia membawanya, tentu beliau tidak memahami juga, karena sebagai hamba ya siap bos, laksanakan, membeli dan membawanya ke Lembah Hinom. Dan letak Lembah Hinom itu terletak di dekat pintu gerbang kota atau pintu gerbang Beling yang di sebelah timur. Setelah itu Nabi Yeremia dengan setia melakukan apa yang Elohim perintahkan. Sekarang Nabi juga mengajak beberapa tua-tua Israel dan beberapa imam yang dituakan untuk hadir di lembah itu, dan karena itu yang diperintahkan Tuhan. Dan Nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka apa yang akan Elohim katakan. Itu berarti bahwa perintah pertama beli kendi. Selanjutnya suruh mengajak pemimpin kota dan para imam untuk kumpul semua di Lembah Hinom. Tentunya saat mereka diberi arahan oleh Nabi, pasti ada yang bertanya, ada apa? Kenapa? Kenapa Tuhan suruh kita kumpul? Yeremia sudah diperintahkan Tuhan bahwa engkau akan bicara kalau aku memerintahkannya. Jadi tentu waktu mereka bertanya, tidak akan ada informasi yang keluar dari mulut Nabi selebih dari apa yang dikatakan Tuhan. Jadi mereka berkumpul di Lembah Hinom atau Lembah Neraka yang sekarang namanya pekuburan, TPU. Jadi tempat pemakaman umum. Nah, ketika Yeremia dan para imam serta tua-tua bangsa Yehuda dan Yerusalem berkumpul, Elohim berfirman melalui Yeremia. Firman-Nya adalah, dengarkanlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Apa yang Tuhan Elohim katakan?
Sesungguhnya aku Tuhan Elohim akan mendatangkan malapetaka yang besar, yang hebat, dan yang sangat mengerikan ke atas tempat ini. Sehingga telinga orang yang mendengar informasi ini, mendengar firman ini, akan mendenging atau terkejut atau tergelitik, penuh dengan rasa takut yang luar biasa. Jadi ketika tujuan pertama mengapa Tuhan menyuruh nabi, pemimpin, para imam untuk berkumpul di lembah Hinom, yaitu lembah neraka. Mereka diberitahukan bahwa Tuhan akan membuat mereka mengalami kengerian yang amat sangat. Seharusnya di prolog ini ketika kita dengar, terima, kita harus mengambil langkah sikap pertobatan tentunya. Tetapi ternyata hati mereka begitu keras. Ya, karena betul-betul hati mereka, roh jiwa tubuh mereka telah dikuasai oleh ilah dunia ini. Dewa-dewa bangsa kafir telah membentuk karakter mereka menjadi karakter yang bodoh. Tidak sadar. Betul-betul diblok sehingga tidak bisa berpikir lagi yang benar tentang Tuhan. Yang pernah mereka alami pertolongan-pertolongannya. Di ayat yang keempat, di situ dikatakan, bahwa ketika pesan ini disampaikan kepada Nabi Yeremia, ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa Allah menyampaikan pesan mengerikan ini bukan pesan yang enak didengar? Alasannya, kalau baca ayat yang 4, kita temukan alasannya di situ. Karena Tuhan, ya, alasannya karena umat Tuhan, yaitu Yehuda, telah meninggalkan kepercayaan mereka kepada Elohim. Mereka telah meninggalkan keyakinan, menggantikan keyakinan mereka kepada Elohim. Jadi mereka tidak lagi sujud menyembah kepada Elohim. Mereka telah menggantikan sesembahan mereka dengan sesembahan orang-orang kafir pada waktu itu. Mereka menyembah dewa-dewi kesuburan. Posisi Allah di hati mereka sudah mereka gantikan dengan ilah lain, ilah yang asing. Mereka juga telah mempersembahkan korban sesajian kepada Allah asing yang tidak mereka kenal. Bahkan nenek moyang mereka juga bersama raja-raja Yehuda telah mendua hati. Dan Allah paling benci terhadap orang yang mendua hati. Kalau mau pilih Tuhan, Tuhan saja. Jangan Tuhan dan hantu. Tuhan, hantu. Gitu. Namun itu yang dilakukan oleh suku Yehuda, bangsa Yehuda, dan Yerusalem. Makanya Allah memerintahkan kepada Yeremia untuk beli buli-buli. Karena ternyata Tuhan mau bicara melalui perumpamaan kepada mereka. Di ayat yang kelima, bahkan menajiskan tempat yang seharusnya digunakan untuk memuliakan Allah Israel, yaitu tempat mempersembahkan korban bakaran bagi Elohim. Namun mereka menggantikan tempat itu menjadi tempat
menajiskan tempat itu menjadi tempat di mana mereka mempersembahkan korban anak-anak mereka kepada dewa Molok. Ini lagi yang membuat hati Tuhan geram, marah. Nah, oleh karena itu, saudara, sesuai dengan nama Lembah Ben Hinnom atau neraka, lembah pembunuhan. Artinya lembah neraka itu adalah lembah pembunuhan. Lembah ini tidak lagi disebut dengan nama Tofet di ayat yang ke-6, tetapi lembah ini akan disebut, tidak lagi disebut dengan istilah nama Tofet dan lembah Hinnom, melainkan lembah ini akan disebut, dikenal orang sebagai lembah pembunuhan. Makanya sampai hari ini lembah ini menjadi tempat pemakaman umum. Kalau Bapak Ibu boleh memperoleh undangan, kesempatan dari Tuhan untuk pergi ke Holy Land, ya kalau pas travelnya lewat tempat ini, ya bertanyalah kepada guide-nya. Lembah Hinnom itu yang mana? Itu kita lewati. Dan kita lihat perintah pertama ini sudah terbuka buat kita, bahwa alasan mengapa harus membeli kendi tadi. Karena Allah mau menunjukkan kemarahannya melalui sebuah perumpamaan kepada penduduk Yehuda dan Yerusalem. Sekarang kita masuk ke perintah kedua di ayat 10. Di mana Elohim suruh memecahkan buli-buli tersebut. Elohim memerintahkan untuk menghancurkan kendi di depan para tua-tua Yehuda, di depan para imam-imam dan seluruh rakyat yang hadir pada waktu itu. Ini punya makna. Maknanya merupakan hukuman atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Jadi hukuman yang akan diterima oleh umat Yehuda dan Yerusalem atas pelanggaran mereka, dosa, kejahatan mereka di hadapan Tuhan, akan keadaan mereka itu akan nasibnya akan seperti buli-buli tersebut. Di mana tadinya buli-buli tersebut, di mana tadinya Yehuda dan Yerusalem begitu spesial, begitu dijaga, lindungi, diperhatikan oleh Tuhan, hidup nyaman, tentram dan damai. Namun karena akibat dosa dan pelanggaran mereka, sekarang upah dosa itu maut. Sekarang mereka harus menerima keadaan yang akan dijatuhkan Tuhan kepada mereka atas pelanggaran yang telah mereka lakukan, yaitu menodai nama Tuhan atas umat pilihan Allah. Jadi yang mereka lakukan, yang mereka terima adalah yang pertama, kota Yehuda dihancurkan Tuhan seperti tembikar. Kota Yehuda dihancurkan seperti kendi, buli-buli yang dipecahkan tadi. Ketika Yeremia diperintahkan untuk menghancurkan tembikar itu, buli-buli itu atau kendi itu, demikian juga Yehuda dan Yerusalem hancur berantakan. Artinya di hadapan Tuhan mereka sudah tidak ada manfaatnya. Akibatnya adalah mereka harus dibinasakan. Makanya Tuhan mengizinkan pedang, kelaparan, penyakit, wabah penyakit yang mematikan menyerang penduduk ini. Lalu yang kedua, Yehuda dan Yerusalem mengalami perpecahan.
Jadi mereka tidak lagi bersatu, tapi mereka akan pisah menjadi dua. Pecah jadi dua. Dan Tofet akan menjadi tempat pemakaman umum sampai hari ini. Karena sudah tidak ada lagi tempat pemakaman yang bisa mengubur mayat-mayat yang mati karena pedang diserang oleh bangsa-bangsa kafir. Yang mati karena wabah penyakit, ya seperti seluruh dunia yang terjadi hari-hari ini, ya kan. Dan Lembah Tofet ini menjadi tempat pemakaman umum bagi yang meninggal tadi karena hukuman dari Tuhan. Nah, saudara, Elohim membuat kota Yehuda dan Yerusalem menjadi seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem, rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet. Yakni segala rumah yang di atas sotonya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada ilah lain. 12:13. Oleh karena itu setelah Nabi Yeremia melakukan seluruh firman Elohim di lembah Hinnom. Kita lihat di sini ayat 14-15. Dari Tofet Nabi Yeremia tinggalkan lembah itu, Nabi Yeremia pergi ke bait Allah. Lalu ia berdiri di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap umat Israel yang ada pada waktu itu yang berkumpul di dalam bait Allah. Firman Tuhan datang kepada Yeremia yang berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Saudara, keras kepala. Adakah sifat ini dalam batin kita saat kita melangkah jauh dari hadirat Tuhan, melenceng, melanggar, lalu ditegur oleh firman Tuhan, lalu kita terima firman yang keras, masih cembetutkah kita, masih marahkah kita, masih tersinggunggkah kita? Buat saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada jemaat yang tersinggung yang langsung bangkit keluar, saya bersyukur bahwa firman yang disampaikan itu telah berhasil menyentuh hatinya. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika dia merasa tidak ada salah, ada apa-apa, ini masalah. Sebenarnya dia punya masalah, tapi dia tidak merasa ada masalah. Ini masalah, ini persoalan. Masih adakah yang mengeraskan hati? Seperti bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem. Jangan keraskan hatimu. Gimana kita tidak bisa? Gimanakah kita bisa meminta hati yang maskul kepada Tuhan? Harus memiliki hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Menyadari akan kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan, minta ampun. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu adalah Allah Elohim yang setia dan adil. Bukan hanya memberi pengampunan, tetapi Elohim pun akan memulihkan keadaan kita. Dan menjadikan hidup kita baru. Sama seperti desainnya. Dalam rancangan Tuhan itu tidak ada yang buruk mengenai hidup manusia. Dia selalu merancangkan yang terbaik, yang termulia, yang menyukakan hati Tuhan. Karena hidup kita dibentuk untuk Tuhan. Dibentuk dan dijadikan untuk memuliakan namanya. Untuk kemuliaan namanya. Jadi hidup kita ini punya tujuan ilahi. Yaitu melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Jangan keraskan hati. Apalagi keras kepala, udah ditegur bola balik. Saya punya anak, ya
jemaat, bola balik minta nasihat, dikasih tahu, iya, didoain, nangis-nangis sampai keluar air mata, air ingus, air ngiler segala. Tapi pancet kata orang Surabaya, pancet wae, tetep aja nggak berubah kelakuannya di area itu. Saya bilang nggak tahu lagi mau doain gaya apa ya. Apakah kita mesti pencet silat gitu ya? Tumpang tangan, tumpang kaki gitu. Baru setannya kabur gitu loh. Lah nggak bisa, setan nggak akan pergi kalau kita yang punya hidup ini nggak mau buka pintu dan usir dia pergi. Untuk suruh setan pergi dari hidup kita itu sederhana. Buka hati aja sama Tuhan. Terang itu datang maka gelap itu akan pergi. Amin apa amin. Kalau terang itu datang pasti dia pergi. Termasuk keras kepala. Ya ini. Kita nggak boleh lakukan seperti yang dilakukan oleh suku Yehuda. Sehingga kita tidak menerima hukuman ini. Dihancurkan saudara. Jadi beginilah firman Tuhan semesta alam Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Di sini Allah mengacau balaukan rencana peperangan Yehuda dan Yerusalem. Allah membiarkan Yehuda dan Yerusalem penduduknya dibunuh oleh bala tentara yang datang menyerang dan membiarkan mayat-mayat mereka menjadi santapan burung pemakan bangkai, binatang buas pada waktu itu. Ya sekarang kan sudah jadi kota-kota ya. Dulu tentu ada padang belantara di mana ada singa, harimau, banyak binatang-binatang buas pemakan bangkai, daging berkeliaran pada masa-masa yang zaman dulu. Firman Tuhan katakan, aku akan menghapuskan Yerusalem dari permukaan bumi sehingga setiap orang yang lewat akan akan terganggu. Mereka mengalami keheranan melihat segala yang telah dilakukan Allah terhadap Yerusalem. Aku akan membuat musuh-musuhmu mengepung kota sampai semua makanan habis dan orang terkurung di dalamnya akan makan daging anak-anak mereka sendiri. Wow, itu mengerikan saudara. Tidak ada makanan lagi, akhirnya mereka memakan anak-anak mereka dan daging teman-teman mereka. Katakanlah kepada mereka bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini firman yang diterima oleh Yeremia. Sebagaimana kendi ini telah hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi, demikian juga aku akan menghancurkan bangsa ini dan kota ini. Pembunuhan akan terjadi secara besar-besaran sehingga dimanapun tidak ada cukup tempat untuk penguburan yang layak. Mayat-mayat akan ditimbun di Tofet lembah ini. Yerusalem pun akan kupenuhi dengan mayat, karena apa yang akan terjadi di lembah ini akan terjadi juga di sana. Aku akan menajiskan rumah-rumah di Yerusalem, juga istana-istana para raja-raja Yehuda. Semua rumah yang disoto orang membakar kemenyan dan mempersembahkan kurban curahan bagi Allah dihancurkan oleh Allah melalui serangan fajar dari musuh-musuh yang menyerang kota itu dan menguasainya. Mereka menduduki kota itu. Bahkan tidak cukup melalui pedang. Mereka pun dihajar oleh wabah penyakit dan kelaparan. Saudara, saya menggarisbawahi lalu menghubungkannya, menarik sebuah benang merah. Peristiwa dulu yang dialami oleh Yehuda bisa kita flashback, melihat kembali apakah bencana yang dialami oleh seluruh dunia hari-hari ini melalui virus COVID menggambarkan kegeraman Tuhan terhadap penduduk dunia, penduduk bumi.
yang tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Iya Pak, kami kan ibadah. Wah, musik kami, bangunan ibadah kami, acara-acara liturgi kami. Wah, boleh. Boleh itu dilakukan. Persoalannya apakah kita bertanya, ibadah yang kita lakukan itu menyukakan hati Tuhan atau tidak? Jangan ada udang di bali rempeye. Ini yang membuat Tuhan cemburu. Ibadah katanya untuk Tuhan, tetapi ternyata bukan tujuannya untuk Tuhan. Ternyata ada bisnis di belakangnya. Nah ini nggak boleh. Makanya Tuhan berkata di hari terakhir, Tuhan sedang menegakkan lagi kebenarannya dan keadilannya, di mana Tuhan sedang membangun kembali reruntuhan Pondok Daud. Pujian penyembahan lagi dipugar kembali oleh Tuhan dalam gerejanya. Pengajaran-pengajaran dalam gereja sedang dipulihkan kembali oleh Tuhan. Tapi ingat, memang Alkitab harus digenapi. Bahwa tanda-tanda akhir dari semuanya adalah munculnya kejahatan-kejahatan. Dan sekarang kita tidak bicara lagi kejahatan di dunia, di luar kerohanian, di luar gereja. Karena memang sudah jelas. Sekarang kita harus mengintrospeksi diri. Apakah di lingkunganku, di komunitasku, ada perilaku yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda atau tidak? Nah, kita mesti cepat-cepat bertobat dan tinggalkan semua pelanggaran tersebut. Dan saya berdoa di akhir dari renungan ini, mohon maaf lebih, biarlah boleh mengingatkan kita bahwa udah waktunya kita harus sadar dan bertobat. Amin. Sebelum murka Tuhan yang kesekian dilepaskan atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, aku berdoa. Biarlah kebenaran ini mengingatkan kami dan memampukan kami untuk sadar dan bertobat. Berdoa agar supaya kami dipersiapkan untuk menjadi mempelaimu ya Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sampai waktu Tuhan itu datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Sebentar Bu Hening, mohon maaf. Ya, silakan Bu Hening. Halo, Bu Hening. Oh. Dibuka Bu. Oke. Oke, ya. Maaf. Ya, silakan. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan baik, berikan kesempatan buat kami untuk masih bisa datang mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Bapak, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, Bapak. Kami sepakat meminta kepadamu, Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ukraina, ya Bapak. Biarlah Tuhan kedamaian di Ukraina terjadi, Tuhan. Perangan Tuhan Yesus yang sudah mulai tersulut Tuhan tidak berlanjut ya Bapak. Biarlah ada kedamaian, ada kesepakatan Tuhan antara Rusia dengan Ukraina. Biarlah Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu Tuhan turun Tuhan buat negara ini dan negara-negara yang lain yang mulai mau turut campur Tuhan, mau ambil Bapak. Biarlah jangan ada kesempatan-kesempatan buat negara-negara lain untuk ambil untung di dalam peperangan ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kejadian ini Tuhan tidak berlanjut ya Bapak. Yang membawa imbas Tuhan mungkin bagi kenaikan harga migas di dunia ya Bapak.
dan membawa dampak Tuhan bagi perekonomian di Indonesia, Bapak. Kami mau serahkan Ukraina ke dalam tangan-Mu. Ada anak-anak-Mu di sana, Tuhan, protek perlindungan-Mu, Tuhan, untuk mereka semua ya Bapak. Biarlah terjadi kedamaian Tuhan Yesus di sana, Bapak. Walaupun kami tahu Tuhan, semua kejadian dalam dunia ini Tuhan, itu sudah Engkau, izin-Mu Tuhan, sudah tergaris Tuhan, dalam dunia ini ya Bapak. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mohon meminta kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau mendengar dan menjawabnya Tuhan. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa Tuhan Yesus, melepaskan Indonesia dari agenda yang terselubung elit globalis Tuhan Yesus. Melalui berbagai bantuan pinjaman luar negeri dengan persyaratan yang bisa mendikte kebijakan pemerintah sehingga mereka bisa menguras sumber daya alam Indonesia. Bapa, biarlah hal ini tidak terjadi. Kami mau katakan di dalam nama Yesus. Tuhan, elit globalis yang berusaha mengacaukan Tuhan Yesus. Indonesia ya Bapa, dengan kebijakan kami percaya Engkau batalkan di dalam nama Yesus. Indonesia akan maju Tuhan Yesus. Perekonomian Indonesia akan berkembang terus Tuhan, walaupun di masa pandemik ini akan terus Tuhan berkembang ya Bapak. Berikan hikmat bagi pemimpinmu Tuhan Yesus untuk memajukan perekonomian Indonesia ya Bapak. Sehingga Indonesia boleh bisa membayar segala utang-utang luar negerinya Tuhan Yesus, sehingga tidak terikat dengan elit global Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sumber daya yang ada di Indonesia, boleh Indonesia pergunakan dengan Bapa. Bahkan boleh menjadi ekspor impor Tuhan Yesus, boleh menghasilkan bagi Indonesia ya Pak. Kami juga mau berdoa bagi Presiden kami Tuhan Jokowi ya Pak. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan presiden yang terbaik bagi bangsa kami, yang memperhatikan rakyatnya, yang peduli kepada rakyatnya Tuhan. Berkati Tuhan Presiden kami dengan keluarganya, dan jajaran dari pemerintahan saat ini ya Bapak. Kami juga percaya Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat pada Presiden Jokowi Tuhan, di dalam memilih kepala dan wakil kepala Tuhan otoritas IKN Nusantara Tuhan. Biarlah yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Orang-orang yang ada hati Tuhan Yesus. Orang-orang yang tepat Tuhan di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab akan tugasnya Tuhan Yesus. Tidak melulu untuk kepentingan pribadinya ya Bapak. Kami percaya Tuhan IKN Nusantara akan berkembang Tuhan. Tuhan akan memberkati tempat ini Tuhan menjadi ibu kota baru kami ya Bapak. Berkati Tuhan Kalimantan ya Bapa. Semua orang yang ada di dalamnya, anak-anak-Mu ada di sana Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, bahkan kebijakan pemerintah Tuhan nanti akan ada di sana. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan. Siapapun yang akan memilih itu Tuhan, biar Engkau yang memilihnya Tuhan lewat presiden kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pertentangan-pertentangan yang saat ini Tuhan yang terjadi dengan yang tidak setuju dengan kehendak Tuhan Yesus, biar Tuhan mau padamkan itu Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga mau serahkan Tuhan Yesus gelombang COVID yang Omikron ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tolong Tuhan biar gelombang Omikron ini boleh cepat berlalu Tuhan. Tidak menyebar luaskan Tuhan. Kesadaran rakyat Indonesia untuk vaksin, untuk menjaga diri Tuhan Yesus, untuk tetap pada prokes kesehatan Tuhan masing-masing pribadi-pribadi Tuhan Yesus, dari Sabang hingga Merauke Bapak, itu terus akan bertambah sehingga Omikron ini boleh keluar Tuhan dari bangsa kami, bahkan dari dunia Tuhan Yesus. Tidak ada lagi COVID yang selanjutnya Tuhan terjadi ya Bapak. Kesehatan bangsa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Pak. Vaksin Tuhan Yesus yang sudah disalurkan Tuhan di daerah-daerah Tuhan boleh terpakai Tuhan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang kadaluarsa Tuhan.
semua terpakai Tuhan. Tolong ya Bapak, berikan kesadaran bagi rakyat kami Tuhan untuk dapat melaksanakan vaksin. Mau tolong Tuhan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah Tuhan yang pemerintah berikan untuk setiap daerah-daerah itu boleh dilakukan kepala-kepala daerah dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan setiap kebijakan-kebijakan itu, berkati Tuhan Yesus, dan boleh dilakukan oleh setiap bangsa kami rakyat kami Tuhan. Bahkan perekonomian Indonesia mungkin akan kejadian pandemi ini Tuhan akan bangkit kembali di dalam nama Yesus. Berkati orang-orang yang ambil bagian di dalam hal ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini hadir semua Tuhan. Berkati kami, Engkau apapun yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, Engkau yang menyertai, mengurapi, memberkati. Berkati Pak Widoyo Tuhan yang telah memimpin pujian untuk kami ya Bapak, pakai dia terus. Tuhan berkati juga hamba-Mu Tuhan, Pastor Darus dan Pastor Deborah, Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, Yerusalem berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang sudah lama tidak ikut dalam ujung doa. Engkau gerakan hati mereka kembali, memberikan kesempatan mereka, mengingatkan mereka. Mungkin mereka ada berhalangan Tuhan, atau mungkin sesuatu yang Tuhan yang mau buka jalan, sehingga mereka boleh setia kembali Tuhan berdoa di dalam ujung doa ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, makasih Pastor Darius dan Ibu Hening. Karena waktunya sudah lewat, mari kita akan tutup doa pagi kita dengan doa berkat. Silakan Pastor Darius. Suaranya nggak ada Pastor Darius. Di foto dulu Pak. Iya, doa berkat dulu baru foto ya. Baik Pak. Ya, silakan. Ini maaf speaker saya tiba-tiba ini nggak tiba-tiba mati yang di laptop. Oke, baik. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Waktunya kita akan mengakhiri ibadah doa pagi kita. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah olehmu segala berkat shalom. Biarlah berkat damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, jadi bagian kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Darius. Terima Sama-sama. kasih Pak Darius, terima kasih Pak Widoyo, terima kasih Bu Hening, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, ke kameranya kita akan foto. Tuhan Yesus berkati kita Pak semua. John Ferry bisa minta tolong. Ya, baik. Terima kasih Pak Gianli. Kita akan mulai lagi foto kita hari Senin. Habis ini karena libur, silahkan kalau mau tidur kembali. Iya, baik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak John Ferry. Salam sehat, sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Kak Gianli, terima kasih.